Orang ini merasa kaget karena sosok Kumkum itu melihat persis ke arah dia. Mata sosok ini terlihat punya sorot terang dengan warna mata di kuning. Orang ini itu tidak bisa melakukan apa-apa selain bertukar pandang sama si sosok Kumkum. Jadi gini ceritanya, kalau lo mendengar ada suara cewek di depan rumah lo atau di depan kosan lo atau di depan kontrakan lo bilang assalamualaikum atau kum kum, lo jangan jawab. Kenapa? Karena wanita yang memberikan salam, yang menyampaikan salamnya itu bisa jadi bukan manusia. Nah lo, gimana tuh ceritanya? Kali ini gue bakalan ngebahas hantu, ya bisa dibilang kayak mitos mungkin, atau mungkin juga cerita rakyat gitu, yang tentang hantu yang bernama hantu Kumkum. Ini bakalan seru banget, bakalan merinding banget. Maka dari itu tonton terus video ini sampai habis ya. Hantu Kumkum ini tuh beneran bikin merinding gitu loh. Ini gue bukan bermaksud sara juga ya, kayak gue tidak menentang melarang lo untuk mengucapkan atau menjawab salam. Biasanya kan kalau assalamualaikum dijawabnya waalaikumsalam. Bukan berarti lo nggak boleh jawab terus lamanya. Cuman ini ada cerita nih tentang assalamualaikum yang menarik banget. Ceritanya cerita horor tapi. Maka dari itu tonton terus video ini. Langsung aja kita mulai ya. Hantu Kumkum ini adalah salah satu hantu paling terkenal di Malaysia. Hantu ini terkenal banget di sekitar akhir tahun 80-an sampai awal 90-an. Rata-rata cerita kemunculan hantu ini terjadi di daerah Johor, Malaysia. Nama hantu ini memang berasal dari akhiran kata salam assalamualaikum. Suku kata terakhirnya kan kum, makanya disebut hantu Kumkum. Ceritanya, dulu hantu ini sering keliling tiap desa sambil mengetuk rumah warga. Hantu ini kemudian menyebut salam assalamualaikum biar yang punya rumah itu buka pintu. Cuman karena mulutnya kaku dan wajahnya banyak luka, hantu ini cuman bisa bilang akhir kata aja, yaitu kum. Wujud dari hantu Kumkum ini terbilang mengerikan. Dia punya kulit yang melepuh dan bernanah di seluruh tubuhnya. Tapi bagian wajahnya itu yang paling parah. Ada yang bilang kalau sosok ini itu punya sorot mata yang terang dan gigi taring panjang. Struktur wajahnya itu sama sekali nggak terlihat seperti wajah manusia. Matanya bolong, terus juga dia tidak punya batang hidung. Intinya, wujud sosok ini sangat mengerikan untuk dibayangkan. Iya, itu sebenarnya adalah sedikit doang sih ya tentang hantu Kumkum. Karena emang pada dasarnya emang segitu doang cerita tentang asal usulnya, atau bukan asal usul sih, cerita tentang hantu Kumkum. Bisa dibilang hantu Kumkum itu adalah cewek yang ngetok-ngetok pintu kamar lo atau ngetok-ngetok pintu rumah lo, terus bilang kayak kum kum kum. Dan menurut gue sih ini agak-agak seru tapi merinding. Gimana? Karena kayak kalau hantu udah mulai berbahasa Arab atau jin ya, gue nggak tahu hantu, setan, jin atau iblis, gue nggak tahu nih hantu Kumkum itu apaan. Tapi kalau udah ada nih ya hantu atau jin gitu yang berbicara bahasa Arab, kayak horornya tuh naik gitu loh. Kayak bayangin aja kayak ada jin yang godain lo dan lo baca doa, ternyata si jinnya tuh lebih apal. Itu menarik sih untuk dibahas. Nah, kali ini ya, gue akan ceritain nih sekiranya asal usul dari hantu Kumkum ini. Nah, hantu Kumkum ini itu punya dua versi. Gue jelasin dulu nih versi pertamanya. Versi populer berisi kisah di mana ada perempuan yang melanggar pantangan ilmu susuk. Jadi ceritanya, hiduplah seorang perempuan yang punya wajah tidak begitu menawan. Dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu tidak tertarik sama sekali dengan dirinya.
Makanya satu waktu dia sengaja datang ke orang pintar atau dukun. Singkat cerita, dia melakukan satu perjanjian dengan orang pintar untuk memasang susuk. Katanya dia memasang susuk di beberapa bagian wajahnya. Orang pintar ini kemudian ngasih syarat kalau si perempuan itu harus nurut sama pantangan ilmu susuk tersebut. Pantangannya adalah si perempuan itu tidak boleh melihat dirinya di kaca atau cermin. Dia tidak boleh ngaca selama kurun waktu tertentu. Ada yang bilang 30 hari, ada juga yang bilang 44 hari. Pokoknya sampai waktu itu terlewati, si perempuan tidak boleh ngaca di cermin. Perempuan itu akhirnya mau tidak mau setuju dengan syarat ini. Hari-hari berlalu dan perempuan ini mulai merasakan efek dari ilmu susuk tadi. Orang-orang itu menjadi lebih memberi perhatian kepada dirinya. Para lelaki sudah jelas menaruh hati dengan perempuan ini. Intinya ya, dia merasa kehidupannya itu terbalik, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Alasannya karena wajahnya sekarang itu terlihat sangat cantik di mata orang sekitarnya. Nah, sayangnya perempuan ini malah melanggar pantangan. Di hari-hari terakhir menjelang batas waktu 30 atau 44 hari itu, dia malah ngaca di cermin. Dia ngaca karena dia juga sangat penasaran sama wujud mukanya yang banyak orang bilang menarik dan cantik. Anehnya, bayangan di cermin yang dia lihat itu ternyata tidak seperti kata banyak orang tadi. Wajahnya sama sekali tidak terlihat menarik dan cantik. Sebaliknya, dia melihat kalau wajahnya itu sangat hancur. Ada bagian wajah yang keluar nanah dan banyak luka kering. Pokoknya borok atau kudis yang sangat parah. Tekstur wajahnya itu tidak semulus dulu. Bahkan dia merasa ngeri dengan bayangan dirinya sendiri di cerminnya itu. Perempuan ini kemudian bilang ke orang pintar di awal tadi. Dia cerita kalau dirinya habis melanggar pantangan dari ilmu susuknya. Terus si perempuan nanya, ada cara yang bisa memperbaiki wajah ini nggak? Orang pintar ini kemudian menjawab, ada. Cara agar wajah buruk rupanya itu bisa sembuh lagi adalah dengan meminum dan mengoleskan darah. Cuman tidak sembarang darah yang bisa jadi penawar. Hanya darah gadis yang perawan yang bisa buat dia kembali terlihat cantik. Perempuan ini kemudian mengerti dan mulai beraksi. Dia jadi gelap mata karena tidak mau terlihat buruk rupa. Dia akhirnya keliling ke desa antar desa di Johor, Malaysia. Kemudian dia mengetuk tiap pintu rumah sambil mengucapkan salam. Kum. Kum. Kalau ada yang membuka pintu rumah, perempuan ini akan menghabisi gadis perawan yang ada di rumah itu. Terus darahnya akan diminum dan dioleskan ke bagian wajahnya. Dari beberapa sumber, ada yang bilang kalau sosok ini mesti menargetkan lebih dari 10 gadis perawan. Makanya saat itu banyak masyarakat Malaysia yang tidak berani bukain pintu di malam hari ketika mendengar kum, kum, kum. Singkat cerita, sosok perempuan ini kemudian meninggal dunia secara tidak wajar. Dia menjelma menjadi sosok hantu kum-kum yang terus mencari darah gadis perawan. Sosok ini akan menyerang dan bahkan membunuh para gadis perawan sasarannya karena dia tidak mau sama sekali terlihat buruk rupa.
Nah, sekarang lo paham kan kenapa kalau ada cewek yang apa? Kok yang kaget sih? Capek banget deg-degan. Iya, makanya kalau ada yang ngetok-ngetok pintu gitu terus sambil bilang assalamualaikum, itu jangan dijawab. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah hantu kumkum. Nah, ini adalah mitos yang terjadi di Malaysia. Cuman kan Malaysia ini juga dekat dong dengan Indonesia, apalagi di Pulau Kalimantan tuh ada perbatasan antara Malaysia dengan Kalimantan. Dan sasaran dari versi ini adalah wanita-wanita atau gadis-gadis yang masih perawan. So, bisa dibilang Pak Dimas ini masih aman gitu, nggak bakalan. Kalau cowok tuh nggak bakalan dapet ketemu sama hantu kumkum karena kita nggak perawan, kita perjaka gitu. Cuman bagi lo nih yang masih perawan, kayaknya lo mesti berhati-hati nih. Nah, itu tadi adalah versi pertama ya. Versi pertama ini cukup menarik buat gua. Selanjutnya ada versi kedua tentang asal-usul hantu kumkum ini. Versi yang kedua ini diceritakan hiduplah satu perempuan muda. Perempuan muda ini itu emang hidup normal seperti biasa dan pada akhirnya dia menikah. Satu waktu dia akhirnya hamil. Perempuan ini sangat senang sama kehamilannya. Nah, karena kejadian yang tidak diketahui ya, tiba-tiba perempuan ini dan bayinya itu meninggal dunia. Gak lama, perempuan ini dan bayinya itu dimakamkan. Anehnya, beberapa waktu kemudian dia malah bangun dari makamnya. Dia menyimpan dendam besar karena dirinya dan anaknya itu meninggal dunia. Perempuan ini tuh akhirnya bergentayangan karena ingin balas dendam. Makanya dia berkeliling ke tiap rumah sambil mengucapkan salam. Kabarnya kalau ada yang membuka pintu rumah, sosok ini akan meminta pertanggungjawaban. Biasanya dia akan mendatangi rumah orang yang berprofesi sebagai bidan atau juru beranak. Beberapa cerita di internet menyebutkan ada bidan yang pernah mendengar suara di malam hari. Dia mendengarnya di malam hari menjelang subuh sambil diiringi gedoran keras di pintu. Nah, itu adalah versi kedua dari hantu kumkum. Jujur ya, menurut gua versi pertama itu lebih masuk akal dibandingkan versi kedua. Karena kalau versi pertama itu tentang wanita yang mungkin ya susuknya itu tidak berhasil atau akhirnya malah kayak susuknya itu yang ngebuat wajahnya menjadi hancur, terus dia akhirnya mesti keliling nih mencari gadis perawan untuk dimangsa. Sedangkan yang kedua ini tentang seorang wanita yang hamil yang entah kenapa meninggal terus bergentayangan meminta pertanggungjawaban. Kayak versi pertama itu masih masuk akal ya, tapi yang versi kedua ini agak sedikit tidak masuk akal karena kayak ada cewek nih yang meninggal pas lagi hamil, anaknya juga meninggal, dia juga hamil, terus datang-datang ke rumah orang minta pertanggungjawaban. Kayak lu ngapain, lu siapa gitu, kayak kok bisa sih ini ada orang asing yang gua nggak tahu siapa atau ngetok pintu rumah gua minta pertanggungjawaban. Kayak mending kalau gua yang ngambilin, tapi kalau bukan gua kayak lah lu siapa gitu. Kayak jadi versi kedua menurut gua agak sedikit kurang gitu. Tapi versi pertama yang menurut gua itu lebih masuk akal. Bisa jadi ya hantu kumkum ini kayak semacam malpraktek. Jadi bisa jadi si dukun ini kayak masukin susuknya, kesalahan susuknya mungkin atau salah masukin atau gimana malah jadi infeksi dan ujung-ujungnya malpraktek dan ya udah si dukunnya tuh bilang kayak lo nggak boleh ngeliat wajah lo. Jadi supaya nggak ketahuan kalau dia tuh malpraktek. Bisa jadi kayak gitu ya asal usul dari hantu kumkum ini. Nah, ada alasannya nih, kenapa gua ngebuat video hantu kumkum ini. Jadi, bisa dibilang hantu kumkum ini tuh mitos yang terjadi kan gue bilang itu di sekitaran tahun 70 atau tahun 80-an sampai 90-an nih ya. Hebatnya atau anehnya atau beruntungnya, hantu kumkum ini itu pernah terjadi kurang lebih sekitaran 7 atau 8 tahun yang lalu. Jadi ini gue punya nih semacam pengalaman yang diceritakan sama orang Malaysia
yang dihantui hantu kumkum sekitaran 7 dan 8 tahun lalu. Bisa jadi adalah testimonialnya. Nah, dari testimonialnya ini gua rangkum terus juga gua buat videonya, sinematiknya sedemikian rupa supaya lo juga ngerasain kengeriannya digentayangin sama hantu kumkum. Maka dari itu, langsung aja deh tonton ilustrasi testimonial dari orang yang dihantuin hantu kumkum ini. Suatu malam, orang ini lagi berjalan pulang. Dia tiba-tiba merasa seperti ada yang memperhatikannya. Dia juga mendengar seseorang yang lagi menyapu di depan rumah tetangga. Saat itu, dia melihat ada sosok yang agak bungkuk dan kepalanya tertutupi kain sampai ke tanah. Gak lama, sosok ini itu mengulurkan tangannya dan membenarkan kain panjang itu. Orang ini merasa kaget karena sosok kumkum itu melihat persis ke arah dia. Mata sosok ini terlihat punya sorot terang dengan warna mata di kuning. Orang ini itu tidak bisa melakukan apa-apa selain bertukar pandang sama si sosok kumkum. Gak lama, kakaknya itu memanggil dari dalam rumah. Orang ini kemudian tersadar dan berlari pergi dari sana. Tapi anehnya, di tengah malam terdengar suara gedoran pintu rumah mereka. Suara itu kemudian berganti dengan suara cakaran kuku tajam. Seluruh anggota keluarga yang di dalam rumah itu membaca doa dengan keras. Beberapa detik kemudian, suara gedoran dan cakaran kuku itu berpindah ke pintu belakang rumah. Kejadian ini itu terus berlangsung selama lebih dari 1 jam, sambil juga diiringi dengan suara Besok paginya, ketika merasa sudah aman, orang ini kemudian mengecek bagian pintu depan dan belakang rumahnya. Taunya, dia menemukan bekas goresan di kedua pintu itu. Goresan itu juga disertai dengan darah segar yang mengucur. Orang ini yakin kalau malam itu memang ada sosok hantu kumkum yang mendatangi rumahnya. Ya, itu tadi adalah satu dari berbagai macam testimonial atau cerita. Kalau testimoni mah belanja ya. Ini cerita ya, kesaksian. Nah, kesaksian dari orang yang pernah dihantuin sama hantu kumkum. Mungkin nih, para penonton yang lagi nonton di Malaysia, entah itu orang Indonesia atau orang Malaysia, mungkin yang tinggal di Kalimantan terutama nih ya, mungkin bagi kalian yang pernah dihantuin sama hantu kumkum atau sejenisnya, mendingan lo ceritain deh di kolom komentar. Nanti gue bakalan bacain lah, bakalan gue buat videonya gitu tentang cerita-cerita hantu kumkum atau yang sejenisnya. Karena menurut gue hantu kumkum ini itu nggak terbatas aja di Malaysia. Apalagi nih Malaysia ini adalah tetangga kita, tetangga dekat gitu. Bisa jadi nih ya, di Kalimantan itu juga bergentayangan tuh hantu kumkum. Terus juga menurut gua hantu kumkum ini itu mirip dengan itu yang keliling juga polling ya. Polling tuh. Polling itu artinya pocong keliling. Kalau hantu kumkum kan kayak gedor-gedor pintu tuh. Ya kalau hantu kumkum kan gedor-gedor pintu ya. Kalau polling itu dia katanya itu keliling rumah terus buat ngebukain ininya ya, apa? Tali pocongnya ya. Tapi dia gedor-gedor juga nggak sih? Gedor-gedor juga, tapi gedornya pakai apa kan tangannya gini? Jedotin kepala gitu ke pintu. Nah, itu mirip nih ya antara hantu kumkum sama pocong keliling. Menurut gua ya 11-12. Nah, tadi itu adalah versi pertama, versi kedua, terus juga kesaksian dari orang yang pernah dihantuin sama hantu kumkum. Kebetulan ini gue juga nemu nih ya dari hasil pencarian kita semua, cara-cara supaya tidak dihantuin oleh hantu kumkum atau cara-cara untuk menangkal hantu kumkum. Yang pertama caranya adalah menaruh cermin atau kaca di depan pintu. Alasannya adalah ketika lo naruh cermin atau kaca gitu kecil aja di depan pintu,
Alasannya adalah harapannya si Kumkum itu yang mau ngetok pintunya itu langsung ngelihat wajahnya sendiri, ngaca, dan akhirnya nggak jadi. Jadi kayak dia ketakutan sama wajahnya sendiri dan nggak jadi ngetok. Terus yang kedua, ada juga yang bilang bahwa di atas pintu, di apa sih, langit-langit pintu atau apa tuh yang di pintu ada ventilasinya tuh ya. Nah di situ itu digantungin sama jimat. Jimatnya ini bisa berisi bawang putih, beras, atau apapun yang dipercaya untuk menangkal bala. Nah, kalau sekiranya misalnya lo lagi jalan-jalan di komplek lo, atau jalan-jalan di desa lo, atau jalan-jalan di perumahan lah, terus lo ngeliat di rumahnya itu ada tuh semacam jimat gitu, atau cermin di atas pintu depan rumahnya, bisa jadi di daerah tersebut itu dihantuin sama hantu Kumkum. Nah, hantu Kumkum ini juga katanya nih ya, hantu Kumkum ini itu bisa dibilang sebagai apa ya, kayak cerita yang dibuat-buat gitu. Jadi ini semua adalah hoax, bisa jadi ya, cerita yang dibuat oleh orang tua dulu supaya si anaknya itu berpakaian sopan. Katanya sih ya kayak dulu tuh, kayak zaman-zaman gua waktu kecil, katanya ya kalau lo tuh main pas maghrib gitu nanti lo bakalan diculik sama wewe gombel. Nah itu kan cuma sekedar mitos aja ya, kayak apa sih namanya kalau kayak larangan-larangan gitu yang dibuat sama orang tua. Pamali ya, pamali gitu loh. Nah hantu Kumkum ini bisa jadi kayak kalau lo nggak berpakaian sopan nanti bakalan didatengin sama hantu Kumkum. Bisa jadi seperti itu. Cuman menurut lo gimana hantu Kumkum ini? Apakah ini cukup mengerikan? Ya, Pak Dimas aja udah ketakutan gitu, atau kayaknya masih kurang nih? Atau mungkin malah lo punya semacam sugesti, saran gitu mengenai hantu atau mitos apa yang mesti gua bahas di video selanjutnya. Maka dari itu, kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD, karena minggu ini akan ada banyak video nih. Pertama nanti, kemarin GPT tuh yang episode part pertama dimana kita ngobrol-ngobrol. Hari ini adalah video tentang hantu Kumkum. Besok ada video tentang SCP atau Secure Contain Protect, organisasi yang dikabarkan melindungi bumi dan juga manusia dari berbagai macam monster-monster yang tersembunyi gitu. Itu menarik banget tuh dibahas. Besoknya ada Ghost Panic Team ya, podcast lagi lanjutan dimana kita tuh mendengarkan cerita dari GPT. Maka dari itu nih seru banget nih, ada podcast terus juga pembahasan misteri. Minggu depan ada lagi, maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Good night.